Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di UTA, Usaha Ternak Ayam, dengan saya Febrianti. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan membagikan 10 tips memulai usaha ternak ayam petelur bagi pemula. Mau tahu apa saja 10 tips itu? Ikutin terus video ini dan jangan sampai dilewatkan ya. Sebelum kita mulai, saya mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Seperti yang sudah kita ketahui, usaha ternak ayam petelur ini bukanlah jenis usaha baru. Usaha ini juga sudah banyak ditekuni oleh beberapa orang. Karena usaha ayam petelur merupakan usaha yang menjanjikan untuk kedepannya jika dikelola dengan baik dan benar. Tujuan membudidayakan ayam petelur ini adalah untuk diambil telurnya. Sebab, telur ayam merupakan bahan pokok yang selalu dicari orang karena pemanfaatannya terbilang cukup luas. Mulai dari warung, ibu rumah tangga, pabrik roti, dan masih banyak lagi. Tetapi kadang masih ada orang yang takut gagal dan ragu untuk menjalankan usaha ternak ayam petelur ini. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang usaha yang akan dijalaninya. Setiap usaha yang akan dijalankan jika tidak dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang, hasilnya pasti kurang maksimal dan bahkan bisa menyebabkan kerugian. Termasuk salah satunya usaha ternak ayam petelur. Nah, berikut ini saya sampaikan 10 cara memulai usaha ternak ayam petelur bagi pemula. Yang pertama, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Usaha ayam petelur merupakan usaha yang memiliki keuntungan dan kerugian yang hampir sama banyaknya. Jadi, buat teman-teman yang mau mulai usaha ayam petelur, sebaiknya mengumpulkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya, seperti berapa modal yang diperlukan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana cara merawat dan mengelola ayam petelur itu. Cara mengumpulkan informasi tidak hanya di media sosial saja, tapi teman-teman juga harus berkunjung atau bertanya dengan peternak yang sudah berpengalaman di dekat daerah teman-teman. Ini adalah cara yang tepat untuk Anda mengumpulkan informasi, karena selain Anda bertanya seputar ternak ayam petelur, Anda juga bisa belajar cara merawat ayamnya juga. Jangan sampai ketika usahanya sudah dimulai masih bingung apa yang harus dilakukan dengan usahanya tersebut. Yang kedua, membuat perencanaan. Setelah mengumpulkan informasi seputar usaha ternak ayam petelur dengan detail, lalu mulai membuat perencanaan bisnis yang matang. Setiap bisnis yang berkembang pasti membutuhkan perencanaan yang baik dan matang, supaya kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Rencana yang dibuat harus detail sesuai dengan bisnis yang akan dijalaninya. Dimulai dari survei keadaan pasar dan harga jual, lalu pesaing, dan resiko yang mungkin tidak terduga lainnya. Setelah itu, survei modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha ternak ayam petelur, dari awal mulai sampai ayam siap bertelur. Dengan begitu, usaha yang teman-teman dirikan akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, menentukan skala. Tentukanlah skala usaha teman-teman ketika ingin memulai ternak ayam petelur. Ini sangat penting, karena dengan menentukan skala usaha, teman-teman bisa mempersiapkan modal yang dibutuhkan. Dengan begitu, teman-teman bisa memprediksi berapa ayam dan jumlah telur yang akan dihasilkan setiap harinya. Selain itu, teman-teman bisa lebih mudah mempersiapkan kebutuhan kandang, lokasi, dan biaya untuk merawat ayam-ayam tersebut yang dibutuhkan sampai menghasilkan telur. Menentukan skala usaha yang akan dibutuhkan membantu Anda untuk merencanakan sebuah hal yang lebih baik dan jelas. Yang keempat, mempersiapkan modal. Setelah selesai membuat rencana yang matang dengan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung lainnya, maka selanjutnya penting untuk menyiapkan modal yang harus diperlukan. Modal untuk usaha ternak ayam petelur tidaklah kecil. Tapi, janganlah terlalu memaksakan diri ketika ingin usaha ternak ayam petelur. Jika mempunyai modal yang tidak terlalu besar,
maka gunakanlah sebaik-baiknya dan sesuaikan dengan kebutuhan utama. Mulailah dengan skala kecil seperti kapasitas 100 ekor sampai 500 ekor dulu. Karena meski dengan modal yang pas-pasan dan kapasitas yang kecil, jika dijalani dengan baik, semangat, dan tekun, usaha ini akan berkembang. Yang kelima, persiapkan lokasi kandang. Sebelum membangun kandang, sebaiknya cari dulu lokasi yang tepat dan menentukan luas yang akan dibutuhkan. Oh iya, alangkah baiknya lokasi jauh dari pemukiman warga. Karena sebagian warga pasti ada yang mengeluh dengan kesegaran udara yang dihirup setiap harinya menjadi tidak sedap. Karena anomia dari kotoran ayam yang dihasilkan oleh peternakan. Tapi ada cara lain untuk mengurangi bau yang tidak sedap ini yang dihasilkan oleh peternakan, yaitu dengan melakukan proses sanitasi yang baik dan benar. Maka semua polusi tidak sedap akan terkendali dengan perlakuan tersebut. Selain menghindari polusi yang tidak sedap bagi warga, menjauh dari pemukiman warga merupakan cara mencegah ayam terhindar dari binatang lain, seperti ayam kampung, burung, itik, anjing, kucing, kerbau, dan binatang lainnya yang kerap ada di pemukiman warga. Karena ini akan menyebabkan ayam mudah stres jika sampai binatang itu masuk ke kandang ayam. Selanjutnya harus ada akses jalan yang mudah untuk ke lokasi kandang. Selain dapat memperlancar kerja karyawan kandang, akses jalan dapat dilalui mobil untuk mengangkut telur, menerima pakan ketika order, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan peternakan. Maka dari itu, pemilihan lokasi sangatlah penting, karena dapat memperlancar produktivitas ayam nantinya. Yang keenam, mempersiapkan kandang. Setelah mendapatkan lokasi yang tepat, selanjutnya membangun kandangnya. Persiapan kandang juga memerlukan konsep dan bukan dengan asal jadi kandang saja. Sebab, ini bisa berpengaruh kepada kondisi ayam petelur yang sangat sensitif. Peternak biasanya memakai kandang jenis baterai untuk ayam petelur yang siap produksi. Manfaat kandang baterai. Yang pertama, mempermudah pengambilan telur. Yang kedua, ayam tidak banyak gerak ketika di dalam baterai, sehingga energi ayam tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, mempermudah pemberian pakan. Yang keempat, mempermudah penyemprotan ketika melakukan sanitasi, dan mempermudah pengambilan kotoran ayam. Nah, jadi buatlah kandang dengan konsep sebaik mungkin, supaya ayam dapat tumbuh dengan nyaman dan menghasilkan telur yang baik. Yang ketujuh, memperhatikan cuaca saat memulai. Beternak ayam petelur sebenarnya susah-susah gampang. Ada banyak sekali faktor yang perlu dipersiapkan dan direncanakan dengan matang, termasuk cuaca atau iklim di daerah teman-teman. Sebab ayam petelur ini cukup sensitif dengan perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kondisi ayamnya dan produksi telur yang akan dihasilkan. Cuaca yang terlalu panas akan menyebabkan ayam dehidrasi dan stres. Untuk menghindari itu semua, peternak harus memantau air minum supaya tidak kehabisan dan lakukan penyemprotan sanitasi. Selain mencegah ayam dari bakteri atau virus, penyemprotan ini juga dapat menstabilkan suhu ayam. Jadi, selalu perhatikan kondisi cuaca setiap harinya, supaya ayam tidak mengalami stres. Yang kedelapan, memilih bibit yang berkualitas. Memulai usaha ternak ayam petelur juga harus memperhatikan bibit ayam yang baik dan sehat. Buat teman-teman yang baru mulai usaha ternak ayam petelur, sebaiknya memilih bibit ayam yang berumur 13-15 minggu. Karena di umur segitu, tingkat kesetresan ayam tidak terlalu tinggi. Untuk mendapatkan bibit ayam yang baik dan berkualitas,
teman-teman bisa bertanya tempat jualan bibit ayam kepada peternak yang sudah berpengalaman di daerah teman-teman, atau survei ke tempat penjualnya langsung. Yang kesembilan, berikan perawatan yang baik ke ayamnya. Setelah semuanya sudah selesai dipersiapkan dengan baik, jangan lupa untuk merawat ayamnya dengan tekun. Perawatan yang dilakukan mulai dari pemberian pakan yang berkualitas dan minum yang cukup. Jangan sampai kurang nutrisi. Lalu pemberian vitamin dan vaksinasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, jangan lupa perhatikan kesehatan ayam. Jika ada yang kurang sehat, berikan perawatan dan segera pisahkan dari ayam yang sehat, supaya tidak menulari ayam lainnya. Masih belum selesai teman-teman. Masih ada satu lagi tips memulai usaha ternak ayam petelur. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jika suka dengan video ini, bisa tekan subscribe untuk berlangganan, supaya bisa mendapatkan video terbaru dari UTA. Yang ke-10, perhatikan kebersihan kandang. Kebersihan kandang harus diperhatikan dengan baik, karena ini akan berpengaruh terhadap kesehatan ayam dan produksi telur. Kandang yang kotor dapat menimbulkan banyak bakteri dan virus yang mengancam kesehatan ayam. Maka dari itu, sebaiknya jaga kebersihan kandang, mulai dari tempat minum, lantai kandang, dan baterai kandang. Jangan lupa juga lakukan sanitasi penyemprotan desinfektan sehari 2 kali, pagi dan sore, untuk menjaga kandang tetap bersih dan terhindar dari bakteri atau virus yang berkembang di lingkungan kandang. Nah, itu tadi 10 cara mulai usaha ternak ayam petelur supaya berkembang dan sukses. Buat teman-teman yang mau mulai usaha ternak ayam, semoga berjalan dengan baik. Sekian video kali ini. Jika teman-teman mendapatkan hal baru dalam video ini, silakan bagikan ke orang lain. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, bisa tekan subscribe untuk berlangganan atau pilih video di sisi layar kanan dan kiri untuk video-video lainnya dari UTA seputar ternak ayam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video UTA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.